fotonya dewa langit. Saya kata, oh kali ini bukan Tuhan nih. Nah, kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan nih pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama kera sakti. Maka ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobrak-abrik sama kera sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Paham Bapak sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik. Setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Wah. Ini sih keterlaluannya seorang pemuka agama yang kondang di Konoha. Kok bisa presentasinya seburuk ini? Ini menurut saya pribadi sangat-sangat buruk sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa artinya? Seorang pemuka agama yang kondang harusnya berpikir rasional gitu. Jangan membandingkan gitu ya. Pemuka agama loh. Kecuali dia akademisi yang nggak jadi masalah. Dia pemuka agama. Ustadz Felicio ini pemuka agama, bukan akademisi. Kalau saya mah akademisi gitu. Ya. Kenapa? Karena saya selalu bahas dari sudut pandang akademis gitu. Bukan pemuka agama. Saya bukan pemuka agama, guys. Jadi menurut saya pribadi, ya Ustadz Felicio ini orang yang sangat tidak jujur. Ya, jangan dipercaya, guys. Kenapa? Karena gini, kalau dia jujur ya, jadi gini guys ya. Mungkin Anda sudah sering nonton video yang saya kasih barusan ya. Jadi gini guys. Sebenarnya ya kalau Ustadz Felicio ini jujur, semua agama itu tidak ada yang masuk akal. Mohon maaf bagi teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, teman-teman Kristen, gak ada agama yang masuk akal. Kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada agama yang masuk akal? Walaupun Ustadz Felicio mengatakan bahwa oh Tuhan itu seperti ini, oh supaya dibanding-bandingkan gitu, ya. Jangankan agama, Tuhan juga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu, iya kan? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Bukan berarti saya tidak percaya dengan Tuhan ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya dimarah-marahin. Oh kamu kayak anak kecil gitu. Justru cara berpikir kritis kita waktu kecil itu dipatahin gitu sama teman kita, sama lingkungan kita, sama orang tua kita, sehingga kita mabuk agama gitu, berlebihan dalam beragama. Jadi kalau saya perhatikan Ustadz Felicio ini berlebihan dalam beragama. Kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada agama itu yang masuk akal? Karena pada dasarnya agama itu kan ranahnya keyakinan. Cek data, tanya deh sama ChatGPT, sama siapa gitu ya, akademisi tapi ya, bukan pemuka agama. Kalau pemuka agama nanya, ya agama itu ya bukan hanya keyakinan, agama itu suatu yang objektif, ya rasional, sebagai pasti ditambah-tambahin gitu. Namanya dia pemuka agama, ya pasti bela agamanya dong, nggak mungkin nggak bela ya kan. Sama seperti penjual obat, kalau dia ditanya tentang obatnya, ya pasti mengatakan bahwa obatnya nomor 1 gitu. Jadi kalau mau nanya sama kaum intelektual gitu, akademisi, biar apa? Biar netral gitu, biar jujur gitu. Jadi agama itu pada faktanya bukan berarti saya mengatakan agama itu tidak boleh dianut ya, boleh aja. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama, bukan ya. Dari sudut pandang akademis, agama itu nggak masuk akal. Apa sih definisi daripada agama itu? Apa coba definisi agama? Definisi agama itu kan nggak bisa didefinisikan ya. Kalau misalnya mengatakan agama itu kan tidak kacau gitu ya. Nah, itu kan dari sudut pandang agama samawi kan. Kalau dari sudut pandang agama lokal kan nggak seperti itu kan definisi daripada agama. Seperti dari sudut pandang agama Kaharingan, kemudian agama Sundawitan dan lain sebagainya, nggak seperti itu kan. Itu guys ya. Jadi agama itu tergantung sudut pandang gitu. Maksudnya agama itu tidak bisa didefinisikan, nggak bisa. Nggak bisa guys. Jadi kalau misalnya Ustadz Felicio mengatakan bahwa ya katakanlah misalnya agama Muslim lah yang paling benar gitu, yang paling masuk akal gitu. Sementara judul daripada agama itu kan ranah keyakinan gitu. Namanya keyakinan ya kan, kalau misalnya saya yakin misalnya nih ya, yakin bahwa minyak ini ya atau parfum ini bisa bikin saya masuk surga gitu. Ya udah yakin aja gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain mengatakan bahwa kacamata ini bisa bikin saya masuk surga, jangan ketawa gitu. Ya kan sama-sama yakin ya kan. Agama juga seperti itu. Namanya keyakinan ya kan. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu keyakinan? Ya kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu.
Ya kan? Contoh misalnya surga sama neraka, apakah surga dan neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama atau tidak bertuhan ya. Ini secara akademis ya pembahasannya. Jadi kalau yang terbiasa nonton Upin Ipin ya udah, ya minggir dulu dah gitu. Takutnya nanti nggak nyambung gitu. Nggak bisa, surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, sedangkan surga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, gimana kita mengatakan bahwa agama itu ranah objektif atau ranah masuk akal? Ranah agama itu ranah subjektif. Subjektif itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa. Kalau kita tanyakan ke 1.000 orang pengertian daripada agama, maka akan ada 1.000 jawaban gitu. Itu bertanda bahwa agama itu adalah suatu hal yang subjektif. Segala sesuatu yang subjektif itu bukan suatu hal yang objektif. Artinya, ya kalau sudah subjektif ya udah keyakinan saya gitu, keyakinan gue gitu ya. Permasalahannya di Konoha itu keyakinan kita terlalu kita paksakan terhadap orang lain. Sama seperti kasus daripada Ustadz Felix Xiao ini. Ustadz Felix Xiao ya katakanlah misalnya dia mengatakan bahwa ya dugaannya dia mengatakan agama yang paling benar. Gimana coba agama yang paling benar? Orang agamanya juga keyakinan gitu. Masa dia harus menghakimi keyakinan lain, oh keyakinan orang lain nggak benar gitu. Sama seperti yang saya katakan tadi itu. Ya, ada dua agama nih ya. Satu agama mengatakan, ini contoh ya, bukan berarti yang sebenarnya. Parfum ini kalau saya kelilingi parfum ini, kalau saya cium-cium parfum ini, saya bisa masuk surga gitu. Ya, kalau misalnya ada mengatakan agama lain, kacamata ini bisa bikin saya masuk surga. Ini contoh ya, jangan dipotong ya, jangan dipelintir-pelintir ya. Ya jangan diketawain gitu ya. Orang sama-sama lucu kok dua-duanya gitu, ngapain diketawain gitu, namanya keyakinan. Cuman kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, banyak orang mengatakan, oh ini yang masuk akal bisa bawa kita ke surga. Wong sama keyakinan juga gitu ya. Kadang dipaksakan gitu ya, kalau saya perhatikan. Di Konoha itu kan dipaksakan. Bahkan mohon maaf bagi yang tervideo, nggak semuanya tapi ya. Di Konoha itu kan ada sweeping saat lagi puasa gitu ya. Kan namanya keyakinan, kita lagi puasa nih ya. Puasa itu kan keyakinan gitu. Kenapa harus sweeping warung gitu? Sweeping restoran gitu? Kenapa harus seperti itu coba? Namanya keyakinan gitu. Kalau kita yakin bahwa dengan puasa kita masuk surga, ya udah yakin aja gitu. Iya kan? Kan bisa dibuktikan juga kalau misalnya nih orang puasa terus apakah dia masuk surga? Kan nggak bisa dibuktikan juga kan? Nggak bisa ditakar juga. Ini kan suatu hal yang goib gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak puasa ya. Bukan seperti itu contohnya. Ini secara akademis ya. Jangan langsung baper gitu ya. Kenapa sih di Konoha itu banyak orang yang baper gitu ya dengan pertanyaan? Masa dengan pertanyaan orang langsung baper gitu? Kalau agama itu kebenaran, kenapa kita harus takut dengan pertanyaan ya kan? Harusnya nggak boleh takut dong. Gitu guys ya. Kenapa saya bahas ini? Biar supaya kita itu jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Kalau orang yang berlebihan dalam beragama itu tertanya, mereka akan mengatakan bahwa agama itu ranah objektif, ranah masuk akal. Ya, jadi cara mengobatinya gimana? Cara mengobatinya ya kita bahas dari sudut pandang akademis bahwa agama itu adalah subjektif, ranah keyakinan gitu. Namanya keyakinan ya kan suka-suka gue ya. Makanya di Konoha itu sering terjadi namanya persekusi rumah ibadah, bubarin paksa dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena kita sering memaksakan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain. Kita menganggap bahwa keyakinan kita itu yang paling benar gitu ya. Oh nanti agama lain sesat ya, agama lain nggak masuk surga. Jadi sepertinya kita itu sudah tanda tangan kontrak dengan surga gitu ya. Oh sudah kita masuk surga gitu. Padahal orang yang ngomong surga nggak pernah sekalipun dia lihat surga, nggak pernah tuh. Mana coba datanya? Nggak ada. Orang yang ngomong tentang goib gitu ya, surga neraka itu nggak pernah tuh ya. Nggak pernah menginjakkan kaki di surga ya. Yang jualan surga itu nggak pernah mereka menginjakkan kaki di surga, nggak pernah tuh. Jadi yang ngomongin goib gitu. Mohon maaf bagi yang video ini ya. Kenapa saya mengatakan goib? Goib itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Emang surga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba buktikan surga itu bahwa surga itu terbukti secara ilmiah. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti pemuka agama mereka akan ini ya mereka akan menganalogikan dengan perumpamaan lain gitu ya.
Seperti misalnya, katakanlah misalnya angin. Ya, angin itu sama surga itu sama. Ya, nggak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Ya, surga juga seperti itu. Itu beda guys ya, bukan hal yang sama. Surga itu kan tempat, angin itu kan gas. Masa gas dengan tempat disamain, dianalogikan? Nggak bisa gitu dong. Ya, kemudian akan dianalogikan dengan pokoknya macam-macam dianalogikan ya. Kemudian ya kita tuh dibikin bingung gitu ya. Makanya saya tuh sangat jarang berdebat dengan orang bodoh. Kenapa saya menghindari berdebat dengan orang bodoh? Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, maka kita akan dibawa ke ranah kebodohan gitu. Bukan berarti saya si paling pintar di sini ya, tapi saya itu orang yang sangat penasaran gitu. Saya akan cari kebenaran di balik kebenaran gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang Lutfi untuk tidak percaya dengan surga ya. Disclaimer ya, nggak apa-apa, percaya aja nggak jadi masalah kan. Nggak jadi masalah, itu Anda. Kalau beragama aja nggak jadi masalah ya. Itu Anda, nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya jangan kita paksakan keyakinan agama kita terhadap agama lain gitu. Ya, saya bahas ini tujuan saya apa? Tujuan saya itu walaupun saya misalnya ya katakan nggak percaya agama, ya kemudian saya nggak percaya tentang surga dan neraka dan sebagainya, tapi kan mayoritas di Konoha kan percaya. Ya, orang-orang yang percaya seperti ini biasanya yang bikin undang-undang gitu. Ya, sehingga saya juga korban juga gitu. Kalau mereka bikin undang-undang, korbannya kan saya juga ikut gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Ya, tapi gini guys, disclaimer orang saya tidak nyuruh ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apakah Ustadz Felicio ini orang jujur atau tidak? Saya pernah nanya AI. AI mengatakan Ustadz Felicio ini bukan orang yang jujur. Dia itu biasanya a priori ya, hanya melihat dari satu sudut pandang, hanya melihat agamanya gitu, yang agamanya yang paling benar, agamanya yang paling suci dan sebagainya. Itulah alasannya kenapa mungkin Ustadz Felicio ini disebut sebagai pemuka agama paling radikal di Konoha, dinobatkan salah satu paling radikal di Konoha. Menurut kalian gimana? Apakah sebutan ini cocok atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.